Soeharto diberi gelar pahlawan, ini rekam jejaknya. Bagi sebagian orang, dia disebut sebagai Bapak Pembangunan. Tapi bagi sebagian lain, dia adalah simbol penindasan. Sekarang, 2 dekade setelah lengsernya Soeharto pada 1998 silam, namanya kembali muncul, bukan di buku sejarah, tapi di meja Presiden Prabowo sebagai pahlawan nasional. Hai Infobankers, kembali lagi di program Break Time bersama saya Shanandra Naila. Welcome back to Break Time. Setiap tahun menjelang Hari Pahlawan, pemerintah menilai nama-nama tokoh yang diusulkan. Proses ini bukan sekedar simbol, tetapi memang ada dasar hukumnya. Prosesnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Apa saja sih kriterianya? Yang pertama, berjasa besar bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Dan yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan hukuman minimal 5 tahun. Lalu, bagaimana sih dengan Soeharto? Soeharto, namanya kembali jadi perbincangan. Bukan karena masa lalunya yang penuh kontroversi, tapi karena masa kini yang sedang berusaha menulis ulang sejarah. Presiden Soeharto, pemimpin 32 tahun. Ada yang menyebutnya Bapak Pembangunan. Tapi ada pula yang menuduhnya bapak korupsi dan pelanggaran HAM. Secara hukum, Soeharto tidak pernah dipidana secara resmi dan tidak pernah divonis bersalah. Kalau Infobankers ingat, Soeharto pernah akan diadili karena kasus korupsi. Kasusnya bahkan sudah diajukan ke Kejaksaan Agung. Namun, kasus ini dihentikan karena alasan kesehatan. Untuk menjawab pertanyaan, layakkah Soeharto diberi gelar pahlawan? Maka secara administratif jawabannya adalah ya, ia memenuhi syarat. Namun sejarah tidak sesederhana sebuah keputusan. Pertanyaan moralnya adalah, apakah hukum formal cukup untuk menghapus luka sejarah? Dengan keterbatasan durasi, Infobank TV akan coba merangkumnya secara singkat untuk Infobankers. Yang tentu saja ada bagian detail dan rinci yang mungkin terlewat atau tidak secara utuh bisa disampaikan. Bagi para pendukungnya, Soeharto adalah simbol stabilitas, yaitu sebagai sosok yang menyelamatkan Indonesia dari kekacauan yang terjadi pada tahun 1960-an. Apa yang terjadi saat itu? Tahun 1966, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia baru saja keluar dari kekacauan politik dan ekonomi yang parah. Saat itu terjadi hyperinflasi. Dalam 5 tahun masa awal Orde Baru, ekonomi mulai stabil dan pertumbuhan bisa mencapai 7% per tahun. Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran, program transmigrasi, dan sebagainya. Soeharto juga dikenal lewat program swasembada beras 1984 hingga FAO memberikan penghargaan internasional kepadanya. Semuanya dianggap sebagai bukti keberhasilan Soeharto membangun negeri. Namun, di balik pembangunan yang megah, ada sisi gelap yang tak bisa dihapus. Tahun 1965 hingga 1966, ratusan ribu orang dibunuh, diduga karena dituduh terlibat PKI. Laporan Amnesty International dan riset Harvard University memperkirakan korbannya mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa. Banyak yang mati tanpa pengadilan. Banyak anak kehilangan orang tuanya. Banyak keluarga kehilangan nama baik atau dihapus dari KTP dan sejarah, bahkan sampai hari ini. Komisi Kebenaran dan Persahabatan CAVR melaporkan ada lebih dari 100.000 korban jiwa sipil saat invasi Indonesia ke Timur-Timur pada 1975. Itu belum termasuk operasi militer di Aceh dan Papua. Soeharto juga dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM berat seperti penembakan misterius, penculikan aktivis, dan pemberedelan media. Semua terjadi di bawah rezimnya, dan tentu saja korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi Internasional pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan korupsi mencapai 15 hingga 35 miliar US dollar. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, apakah pembangunan bisa menebus pelanggaran hak asasi manusia? Bisakah ekonomi menutupi pelanggaran HAM? Bagi sebagian pengamat, usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan oleh Presiden Prabowo yang juga adalah mantan menantu Soeharto dibaca sebagai bentuk rekonsiliasi simbolik.
penghormatan pribadi, sekaligus peneguhan narasi politik Orde Baru yang menekankan stabilitas, pembangunan, dan ketertiban. Tapi bagi pihak lain, ini dianggap sebagai bentuk revisi sejarah, sebuah upaya pemutihan terhadap masa lalu yang penuh kekerasan. Mahfud MD pernah mengatakan dari segi hukum pengangkatan itu diperbolehkan, tapi dari segi moral dan sejarah, mari kita diskusikan. Dan diskusi itu kini menjadi milik publik. Infobank mencoba mengutip pernyataan dari berbagai tokoh, baik pengamat, aktivis, hingga sejarawan. Lalu, apa kata mereka? Sejarawan Aswi Warman Adam misalnya, pernah menolak keras ide menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto terlalu menyakitkan bagi korban dan keluarga 1965. Pengamat HAM seperti Usman Hamid dari Amnesty International menegaskan, pahlawan sejati bukan hanya yang membangun jalan, tapi juga yang menghargai nyawa manusia. Di sisi lain, sejarawan Anhar Gonggong menilai sejarah harus dilihat secara utuh, baik buruk, jasa, dosa, termasuk jasa Soeharto memimpin transisi dari krisis ke stabilitas. Anhar mengingatkan bahwa sejarah tidak bisa dihapus, hanya bisa dihadapi. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Soeharto memiliki capaian besar dalam pembangunan nasional jika dilihat dari catatan sejarah. Namun, dari sisi ideologis, masa pemerintahannya juga memiliki kritik mendalam. Ia menilai keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru tidak terlepas dari karakter kekuasaan yang otoriter dan militeristik. Artinya, bangsa ini masih berdebat, dan yang pasti bangsa ini belum selesai berdamai dengan masa lalunya. Keputusan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan juga menuai kritik dari media massa global. The Guardian menuding pemerintahan Prabowo telah menunjukkan adanya upaya menulis ulang sejarah dengan menonjolkan sisi kepahlawanan sambil menghapus jejak kekerasan dan represi. Media global lainnya, AFP mengunggah narasi, mengungkit luka lama Indonesia. AFP juga mengunggah surat terbuka yang ditandatangani oleh 500 masyarakat sipil dan akademisi yang menilai pengangkatan itu sebagai pengkhianatan dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Indonesia selalu punya cara unik menghadapi masa lalunya, kadang dengan bangga dan kadang dengan lupa. Kita menyebutnya rekonsiliasi, tapi sering lupa bahwa rekonsiliasi butuh pengakuan. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan mungkin bukan sekedar soal penghargaan, tapi soal ingatan kolektif bangsa. Apakah kita memilih mengingat atau melupakan? Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berani mengakui kebenaran, dan untuk melihat siapa kita sebenarnya. Soeharto mungkin telah tiada, tapi jejaknya masih hidup. Di jalan-jalan yang ia bangun, di luka yang belum sembuh, dan di perdebatan yang tak pernah selesai. Mungkin bangsa ini belum siap mengangkatnya, atau mungkin justru belum berani menolaknya. Dan di sanalah sejarah menunggu kita untuk mengingat, memahami, dan akhirnya memutuskan. Pahlawan tidak selalu sempurna, tapi kebenaran tidak boleh dikubur. Nah, gimana pendapat Infobankers? Tulis di kolom komentar ya.